Perkenalkan, nama saya Erni Regina. Saya asli dari Tangerang. Agama saya dulu adalah agama Buddha. Saya antara kelas 8 atau kelas 9 saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen. Karena satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen, otomatis kita nggak punya dosa. Pada saat itu saya berpikir seperti, oh enak ya nggak punya dosa. Ya udah deh masuk situ aja. Nanti kalau meninggal masuk surga. Nah seperti itu. Tapi alhasil ketika saya naik ke kelas 9 atau kelas 3 SMP, saya diajak oleh teman saya atau tetangga saya sih sebenarnya untuk ke wihara di dekat rumah saya. Nah pada saat itu juga saya sudah mulai aktif ke wihara, kepanitiaan saya ikut, kegiatan-kegiatan yang ada di wihara saya mengikuti. Nggak pernah bolong sama sekali. Dan saya selalu berkumpul di situ untuk membicarakan apa saja nih nanti acara yang mau dilakukan ketika Waisak, Asada, Maga Puja dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah menjadi ketua perayaan Waisak di wihara saya pada saat itu. Namun saya selalu merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Mau itu bahagia, mau itu saya selalu diajak jalan-jalan sama keluarga saya berpartisipasi dalam tempat ibadah saya dulu. Saya selalu merasakan kegelisahan yang luar biasa dan seperti ada yang kurang, apa ya, kayak ada yang terlupakan, apa ya, tapi nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Nah ketika saya di sekolah pun, saya dari kelas SD, SMP, SMK, saya belajar agama Buddha kan. Berarti bertahun-tahun juga saya belajar agama Buddha. Tapi selalu merasa ada yang kurang. Kalau menurut pribadi saya, konsep ketuhanannya tidak masuk dalam diri saya, tidak masuk dalam akal saya. Kenapa kok seperti ini ya? Kok ambigu ya? Itu menurut pribadi saya. Karena saya merasakan keanehan dan kejanggalan dalam konsep ketuhanan tersebut. Enggak masuk. Saya pernah mengikuti Pak Baja 3 kali untuk mendapatkan jawaban tersebut. Pak Baja itu komunitas para biksu, tapi saya masih di bawahnya biksu. Ya, saya masih di bawahnya biksu, tapi itu kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya bisa mengikuti Pak Baja tersebut sampai selesai. Saya dibotakin 2 kali. Dan kenapa suatu kesempatan yang luar biasa? Karena saya sampai tuntas selama 2 minggu itu, saya sampai tuntas. Banyak sekali teman-teman yang lain itu tidak tuntas, cuma sampai di tengah jalan tahu-tahu lepas jubah. Maksudnya balik lagi ke kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya begitu. Bukan komunitas Atasilani lagi, pada waktu itu namanya Atasilani. Kalau laki-laki itu namanya Samanera pada saat itu. Mempelajari konsep ketuhanan, yang pertama diajari, yang kedua itu Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis itu 5 moral dalam kehidupan umat awam. Nah, tapi ya itu perasaan itu balik lagi, kegelisahan yang luar biasa, seperti ada yang kurang, ada yang janggal, ada yang rasa aneh ya, apa sih sebenarnya yang dilupakan ini? Sebenarnya apa sih, kok udah ngikutin kayak gini, kok masih seperti ini? Dan sebenarnya memang saya itu ketika SMK sudah memutuskan untuk ketika saya lulus mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro di Jawa Tengah untuk menjadi bikuni. Saya juga sudah bilang sama guru agama Buddha saya pada saat SMK, nanti ketika saya lulus saya mau jadi bikuni, ditahbisnya sama Bante Sri Panyawaro. Itu cita-cita saya dulu, karena saya senang sekali mendengar ceramah-ceramahnya Bante Sri Panyawaro yang menurut saya itu sangat luar biasa pada saat itu. Nah, selanjutnya saya SMK. Nah, ketika saya SMK sudah ada mulai bertanya-tanya nih sama teman saya, sebenarnya Tuhan dalam agama Buddha itu apa sih? Ada nggak sih? Ada kok nih, sebenarnya ada, namanya Sang Hyang Adi Buddha. Saya tanya ke teman saya yang satu lagi, itu jawabannya, tapi tidak memuaskan jawaban tersebut gitu loh. Jadi kenapa yang disembah itu ya seperti itu, dan ya bagaimana?
seperti itu. Pokoknya masih banyak kebingungan sampai akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang kebetulan beragama Islam, sebenarnya Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa sih? Dijelaskan semuanya, dan saya juga dibelikan buku, 3 buku sama seseorang tersebut. Yang pertama itu adalah buku tentang kompilasi cerita Rasulullah. Sebenarnya judulnya itu Rasulullah Izinkan Aku Berzina. Tapi di dalam buku tersebut itu banyak judul-judul selain itu. Jadi kompilasi cerita Nabi Muhammad. Itu saya menamatkan buku tersebut hanya beberapa jam. Beberapa jam saya sudah tamat cerita tersebut. Sedangkan buku yang kedua, Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali, dan yang kedua itu Muhammad Al-Fatih, saya tidak bisa menamatkan dalam beberapa jam. Karena itu adalah Keajaiban Hati kan konsep kolbu, akal sama nafsu sama syahwat, dan itu menurut saya adalah cukup berat teman-teman. Saya tidak bisa menamatkan itu dalam beberapa jam, bahkan 1 minggu, berbulan-bulan mungkin saya belum bisa menamatkan. Ketika saya mempelajari buku tersebut, akhirnya oh ya, memang benar, saya juga merasakan bahwa ketika bulan Ramadan, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, kegelisahan tersebut hilang, dan saya selalu merasakan ketenangan yang luar biasa pada saat itu. Walaupun langit itu cerah, panas, tapi tidak panas, melainkan adalah teduh. Idul Fitri, apalagi ketika malam Lebaran tersebut, ya kan selalu ada takbir. Nah, takbir itu yang membuat ketenangan yang luar biasa pada saya. Idul Adha pun, Ramadan pun, ketika Ramadan itu sudah mau hampir habis, saya selalu merasakan pembedaan di hari-hari selainnya. Selain Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha, banyak sekali pembeda-pembedanya. Dari yang tadinya gelisah menjadi ketenangan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2018 di Yuk Ngaji Jakbar, dibantu sama Hawariyun. Dan setelah itu, karena belum bisa mengeluarkan sertifikat, akhirnya saya meminta untuk dibuatkan sertifikat pada 2019, tepatnya pada bulan Februari, oleh Kohani Kristianto. Saya meminta dibuatkan sertifikat untuk legalitas saya, khususnya ketika ada pertentangan dari keluarga saya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika saya mempelajari buku Keajaiban Hati maupun buku Muhammad Al-Fatih dari kelas 10, kelas 11, saya harus menamatkan tersebut sampai kelas 12 SMK. Nah, untuk buku Muhammad Al-Fatih itu sangat luar biasa sekali. Dalam buku tersebut diceritakan dari dari Usmannya sampai ke cicit-cicitnya, meneruskan semua perjuangannya, dan itu sangat luar biasa sekali untuk saya pribadi. Dan buku tersebut juga masih terus dibaca sampai sekarang. Masih kalau iseng-iseng saya masih sering buka buku tersebut. Dan kebetulan karena saya kuliah di UIN Jakarta, perbandingan agama, nah buku Keajaiban Hati tersebut ada sedikit yang keluar. Muhammad Al-Fatih juga, buku tersebut keluar juga dalam mata kuliah pada saat itu. Jadi saya ada sedikit yang sudah diambil atau paham ya, walaupun sedikit, bisa mengikuti pelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Sebenarnya yakin dengan Islam itu ketika kelas 11 itu sudah mulai meyakini dengan Islam bahwasanya Islam itu suatu agama yang luar biasa sekali, luar biasa. Tuhannya juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas, kalau bahwa Tuhan tersebut adalah esa, tidak diperanahkan. Itu menurut saya sesuatu hal yang luar biasa. Ternyata saya ketemu nih namanya Tuhan, dan ketemu nih di jawaban yang saya cari selama ini, kekurangan yang selama ini kerasa oleh saya,
kelupaan yang selama ini saya rasakan ketika saya di agama dulu ternyata terjawab di dalam Al-Quran tersebut, bahwasannya Tuhan itu esa, bahwasanya Tuhan itu tidak diperanakan, dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan saya. Makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat, tolong cariin tempatnya. Pada waktu itu kebetulan sudah mendekati waktu kelulusan dan saya masih menutupi hal tersebut kan. Nah, saya sudah mulai masih menutupi sih. Nah, ketika perpisahan kelas 12 SMK, saya sudah terbuka sama teman-teman saya bahwasanya saya sudah memeluk agama Islam. Kok bisa masuk Islam? Kan mau jadi bikuni. Kok bisa sih? Emang ada apa dengan Islam? Emang Islam itu bagaimana, kok bisa sih gitu. Masih banyak keanehan yang ada di dalam diri saya menurut teman-teman saya ya. Karena teman saya taunya Erni sering ikut pabaja, Erni cita-citanya mau jadi bikuni loh, mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro. Dan kebetulan dalam agamanya juga selalu kewihara. Kok bisa masuk Islam? Itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman saya. Nah, ketika saya pulang dari perpisahan, saya sholat seperti biasa di rumah, masih nyumput-nyumput, mukenanya saya taruh di lemari. Saya mau tidur siang, mukenanya langsung dibanting oleh kakek saya. Kenapa kok bisa masuk Islam? Kenapa kok dicuci ya otaknya ya? Seperti itu. Kok bisa ada yang cuci otaknya? Pokoknya semuanya dipanggilin, semuanya keluarga saya disuruh kumpul untuk Erni kenapa? Kan mau jadi bikuni, kan sering ikut pabaja. Kenapa kok bisa masuk Islam? Pokoknya saya ditanya-tanya, pokoknya dibilang saya dicuci otaknya seperti itu. Nah, pada waktu itu juga guru agama saya juga chat saya lewat DM Instagram pada waktu itu, karena kan kebetulan kita nggak ada nomornya, beliau juga tidak punya nomor saya. Akhirnya beliau chat saya di DM Instagram mengatakan bahwa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya dan saya tidak boleh mengatakan bahwa orang tua saya atau keluarga saya itu kafir, padahal kata kafir itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Kafir tersebut adalah dari kata kufar yang artinya tertutup, hatinya masih tertutup, terhalangi untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Itu maksud kata kafir yang saya sudah pelajari di buku atau referensi atau di Google pada waktu itu. Sebenarnya menurut guru saya, kata kafir itu adalah kata yang sangat kasar dan kejam sekali ketika saya katakan kepada keluarga saya atau orang tua saya. Karena ya menurut guru saya ya tidak sepaham dengan saya. Menurut saya kata kafir itu ya tidak kasar. Yang ketika sudah ketahuan seperti itu, sebelum perpisahan juga saya sudah berbicara kepada adik mama saya bahwasanya pengen memeluk agama Islam karena sudah yakin dan mantap untuk memeluk agama Islam. Terus ditanya juga, kok kenapa? Kok bisa memeluk agama Islam? Seperti itu. Sampai akhirnya dan ternyata ketika saya merasa bahwasanya adik mama saya adalah sesuatu atau seseorang yang tepat untuk saya bicarakan, ternyata ia tidak bisa menyimpan rahasia pada saat itu. Dan akhirnya itu bocor ke kakek saya, ke kakak mama saya, akhirnya ke mama saya dimusuhin sekeluarga akhirnya. Karena ketahuan untuk memeluk agama Islam, ingin masuk agama Islam pada saat itu. Dan pada waktu itu kenapa saya bilang ingin memeluk agama Islam padahal saya sudah memeluk agama Islam? Karena biar supaya nggak ketahuan aja dulu responnya seperti apa ketika ingin memeluk agama Islam. Kalau kata kakek saya, boleh pindah agama ke Kristen, ke Islam jangan. Nah seperti itu kalau kata kakek saya, nggak apa-apa pindah agama ke Kristen juga nggak apa-apa, yang penting jangan ke Islam ya. Dan sebenarnya ketika saya kebetulan dekat dengan beberapa biksu atau yang sering kita sebut itu bante. Ada beberapa bante yang saya dekat sekali dengan mereka semua. Dan saya pernah bercerita juga kepada bante ketika saya sudah lulus SMK, saya ingin ditahbiskan, bantu saya ya untuk ditahbiskan oleh Bante Sri Panyawaro. Masa kamu jadi bikuni?
nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam. Nah seperti itu bantainya ngomong. Dan alhamdulillah itu menjadi doa dan menjadi hidayah untuk saya bisa memeluk agama Islam. Terus ketahuan itu gara-gara saya sholat duha pada saat itu. Saya kan selalu mengunci pintu. Saya selalu bilang ke kakek saya kan manggilnya engkong ya, Kong, mau kerjain tugas dulu ya, mau buka laptop dulu ya. Tapi sebenarnya adalah saya sholat dulu, dan kebetulan ternyata engkong saya ada di luar, engkong saya mengintip di jendela. Akhirnya ketahuan deh saya lagi sholat duha. Akhirnya engkong saya lemes banget, kakek saya lemes banget. Akhirnya tidur siang, dibanting mukenanya. Dari situ saya dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon Kohani, telepon juga ke Ci Melisa. Ci, ini di rumah udah ketahuan masuk Islam, dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya keluar dari rumah, diem-diem. Akhirnya saya dibawa sama Kohani itu ke pondok pesantren di Mahabatul Quran di Cilengsi. Ketika saya belum memeluk agama Islam, pakaian saya sangat luar biasa sekali. Kemana-mana kelihatan, bahkan paha, baju, daleman, maksudnya ini daleman dada itu bisa kelihatan. Ya semau saya pakai baju. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, ketika wanita berpakaian sudah diatur dalam agama Islam bahwasannya wanita tersebut harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang hanya boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Agama Islam itu udah lengkap banget, diajarin segala macamnya itu ada. Untuk kita tidur, untuk kita masuk ke kamar mandi itu ada doanya juga. Itu salah satu doa kamar mandi yang bikin hati saya tersentuh untuk masuk Islam juga. Salah satu sebabnya juga itu karena doa masuk kamar mandi, karena di agama saya yang terdahulu itu tidak ada sama sekali doa untuk masuk kamar mandi. Hanya di Islam saja yang saya tahu untuk doa masuk ke kamar mandi. Dan agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat luar biasa sekali, dan saya beruntung untuk mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena enggak semua orang itu dikasih hidayah sama Allah. Jarang sekali, enggak banyak yang Allah kasih hidayah. Ya walaupun ada yang Allah kasih hidayah, tapi belum tentu semuanya Allah kasih hidayah. Cuma orang yang berpikir, kadang orang yang sudah berpikir saja belum tentu Allah kasih hidayah. Freeze!